Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Adik-adik mungkin sering mendengar istilah benua. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri ataupun karakteristik tertentu. Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut dengan Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan saling berjauhan ataupun saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua. Di dunia ini, daratan terbagi menjadi 5 benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Nah, dan tujuan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan sosial di benua Asia. Coba adik-adik cermati dengan seksama gambar peta benua Asia ini. Hampir seluruh benua ini berada di wilayah bumi utara. Hanya sebagian kecil berada di wilayah bumi selatan, termasuk Indonesia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Di sebelah utara, benua Asia ini berbatasan langsung dengan Samudra Arktik. Di sebelah barat, benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa, benua Afrika, Laut Merah, dan Laut Tengah. Di sebelah selatan, benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur, benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi yang luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Benua ini terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Benua Asia juga memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan letak astronomis, topografi, dan lain-lain. Tahukah adik-adik bahwa semua zona iklim-iklim di dunia dimiliki oleh benua Asia? Adapun iklim-iklim tersebut yaitu: yang pertama, iklim kutub. Iklim kutub dapat kita jumpai di wilayah Asia Utara dekat kutub utara. Yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi pula. Iklim tropis dapat kita jumpai di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara dekat garis khatulistiwa. Yang ketiga, iklim subtropis. Iklim subtropis dapat kita jumpai di wilayah Asia Timur dan Asia Tengah. Pada iklim subtropis, saat musim panas, suhunya menjadi tinggi, namun musim dinginnya sejuk. Hal ini yang dialami oleh negara-negara dekat Laut Tengah. Yang keempat, iklim gurun. Iklim gurun dapat kita jumpai di wilayah Asia Barat dan Asia Tengah. Adapun contoh kenampakan alam yang paling dikenal di benua Asia, yaitu pegunungan Himalaya yang posisinya membentang dari Nepal, India, dan Cina. Sungai Indus yang berada di India. Hutan tropis Kalimantan yang berada di Indonesia. Danau Laut Mati yang berada di Palestina, Yordania, dan Israel. Dan Gurun Gobi yang berada di Mongolia. Tahukah adik-adik bahwa jumlah penduduk benua Asia pada pertengahan 2007 mencapai 4 miliar jiwa? Benua Asia merupakan benua dengan jumlah penduduk terpadat. Lebih dari 60% populasi dunia berada pada benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang memiliki banyak ragam etnis. Sebagian besar tergolong ras Mongoloid, yaitu Cina, Jepang, Mongol, Tibet, dan lain-lain. Etnis terbanyak yaitu Cina dan Jepang.
Etnis lain yaitu Melayu di Asia Tenggara, Dravida di Asia Selatan, dan kulit putih di Asia Barat. Agama utama yang dianut di benua Asia yaitu Hindu, Islam, dan Buddha. Hindu terutama banyak dianut oleh masyarakat India. Islam merupakan agama utama yang dianut oleh masyarakat Asia Tenggara dan Asia Barat. Dan Buddha banyak dianut oleh masyarakat Myanmar, Thailand, Kamboja, Sri Lanka, dan Cina. Beberapa agama lain yaitu Shinto di Jepang, Katolik Roma di Filipina, dan Protestan. Bahasa yang digunakan di benua Asia antara lain bahasa Cina, Hindi, Arab, Rusia, Melayu, dan beberapa bahasa lain. Beberapa bahasa di Asia juga dipengaruhi oleh bahasa asing akibat pendudukan bangsa asing seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal. Tahukah adik-adik bahwa sebagian besar negara yang berada di wilayah benua Asia masih tergolong negara berkembang? Perekonomian yang berada di benua Asia didominasi oleh suatu kegiatan pertanian kecuali Israel. Hasil pertanian atau perkebunan di benua Asia antara lain padi, kopi, karet, teh, kelapa sawit, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Adapun pertambangan di wilayah benua Asia sangat potensial. Hasil tambang utama antara lain gas bumi, minyak bumi, timah, dan batu bara. Pertambangan minyak bumi terutama dihasilkan di wilayah Timur Tengah, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Walau belum merata, industri di benua Asia sudah berkembang pesat. Beberapa negara perintis industri yang berhasil yaitu Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura yang dijuluki sebagai negara industri baru. Adik-adik, sebelum kakak menutup pembahasan mengenai kenampakan alam dan sosial di benua Asia, kakak mempunyai beberapa soal untuk dijawab bersama-sama. Yuk simak baik-baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di benua Asia. Di bagian Asia manakah lebih tepatnya? Apakah di bagian Asia Timur, Asia Utara, ataupun Asia Tenggara? Jawabannya adalah Indonesia merupakan bagian dari Asia Tenggara. Benua Asia mempunyai beragam kenampakan alam. Adapun kenampakan alam yang berada di India adalah A. Gurun Gobi, B. Hutan tropis Kalimantan, dan C. Sungai Indus. Dan jawaban dari kenampakan alam yang berada di India yaitu Sungai Indus. Ragam etnis di benua Asia sebagian besar tergolong ras Mongoloid. Adapun yang termasuk ke dalam ras Mongoloid tersebut yaitu jawabannya adalah Cina, Jepang, Mongol, dan Tibet. Alhamdulillahirrahmanirrahim, video mengenai materi kenampakan alam dan sosial di benua Asia telah selesai dijelaskan. Tadi kita telah sama-sama belajar mengenai batas wilayah di benua Asia, pembagian wilayah benua Asia, iklim apa saja yang ada di benua Asia, kondisi sosial benua Asia, dan contoh kenampakan alam yang paling dikenal di benua Asia. Mudah-mudahan segala materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini dan channel Humanika Laboratory karena di dalam channel tersebut terdapat banyak pembelajaran dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.